Pertama setelah saya lihat nama saya di dalam, yang pertama saya lihat adalah siapa-siapa orang-orang di dalam tim ini. Apakah saya bisa bekerja sama? Dan saya lihat satu persatu semua anggota tim ini punya latar belakang. Kemudian saya lihat juga keterwakilan, ya. Artinya di sini tidak ada mendominasi dari satu lembaga atau institusi. Kemudian saya lihat ini hal yang baik untuk kita memulai sesuatu yang baru di tanah Papua. Dan karena itu saya, kalaupun banyak keluarga, rekan di Papua yang tidak menginginkan untuk saya bergabung, tapi yang saya lihat setelah lihat daftar nama orang-orang yang saya percaya, dan karena itu saya ambil keputusan untuk melibatkan diri dan melakukan upaya proses ini, investigasi. Iya, pertama saya katakan tadi bahwa ini tim pertama bentukan pemerintah secara resmi dalam kasus pembunuhan di Papua, dan tidak pernah ada tim pencari fakta dari pemerintah sebelumnya. Karena itu banyak yang meragukan, apakah ini benar? Kok baru sekarang? Kenapa yang lalu-lalu tidak? Gitu ya. Itu menurut saya wajar saja. Tapi yang saya lihat orang-orang yang tergabung dalam tim ini sangat berkompeten dan punya backgroundnya masing-masing dari semua lembaga, dan saya ikuti sejak awal hingga hari ini. Semua soal itu sangat transparan, ya, sangat transparan, dan tentunya berdasarkan fakta-fakta. Dan saya pikir dalam tim ini tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang misalnya tim ini bekerja untuk negara atau sebaliknya tim ini bekerja untuk keluarga korban. Itu saya tidak lihat. Sangat-sangat transparan dan objektif, ya. Dan menurut saya ini tim yang luar biasa. Untuk kedepannya saya berharap apapun kasus di Papua, tim-tim seperti ini harus ada. Ini karena ini juga bagian dari membangun trust, ya, membangun kepercayaan orang Papua terhadap negara, terutama institusi TNI Polri, karena bukan rahasia banyak pelanggaran di tanah Papua, dan itu tidak pernah diungkap dan dibuka secara transparan, terbuka. Dan saya berharap melalui kerja tim ini kedepannya kasus-kasus lain juga dapat diberlakukan hal yang sama. Saya pikir ini awal yang lebih baik khusus untuk Papua. Jadi saya berharap tidak berhenti di sini, tapi kita harus terus maju dengan membuat langkah-langkah pendekatan kemanusiaan lainnya untuk kita melihat persoalan Papua, konflik di Papua secara utuh, ya. Karena kasus Intan Jaya itu tidak terlepas dari konflik-konflik lainnya di tanah Papua, terutama ya kelompok yang memisahkan diri. Ini kan sudah di mana-mana, bukan rahasia lagi, seluruh Papua ada. Nah, bagaimana mendekati mereka? Perlu ada dialog, ya, melalui saya pesan melalui Kementerian Polhukam, Bapak Menteri, dan Bapak Presiden. Saya harap ke depan ada dialog yang bermartabat sehingga menghasilkan solusi-solusi permanen yang paling tidak bisa mengakhiri konflik. Dan tentunya harus ada ruang untuk diskusi dan membangun trust. Kemudian lebih penting lagi itu rekonsiliasi. Jadi sehingga para anggota tim yang terbentuk hari ini itu
artinya kita sudah memberikan jalan bahwa menangani kasus-kasus seperti ini, kasus menurut saya ini pelanggaran HAM berat, harus ada tim seperti ini, sehingga itu menurut saya mengangkat martabat bangsa, negara, dan ya kita lebih terhormat ketika pelanggaran-pelanggaran itu kita selesaikan di mata internasional. Karena isu kemanusiaan itu isu global ya. Ketika itu terus menumpuk, apalagi orang Papua ini ya, mereka minoritas, sehingga kita harus perlu ada usaha yang lebih untuk selamatkan mereka. Dan sebaliknya kita harus pastikan bahwa mereka percaya kita sebagai negara.